Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita buka kembali Mushaf Al-Quran surat ke-101, surat Al-Mulk. Surat ke-101, surat Al-Mulk. Sepertinya selesai yang lalu selesai 2 surat. Kalau Pak Guru bisa ngomong surat Al-Zalzalah sama surat Al-Adiyah. Sekarang kita lanjutkan surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa tamurul jibalu kal-ihnil manfush. Wa takunu jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. wa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Surat ke-101, surat Al-Qari'ah, surat yang diturunkan Nabi masih periode di Mekah sebelum hijrah. Persoalan yang relatif sulit diimani oleh orang-orang ketika itu masalah dari kiamat. Kiamat sugro, kiamat kubro. Kemudian habis semua muncul yaumil bakar, dibangkitkan semua, kumpul di mahsyar. Disitulah kemudian berikutnya yaumil mizan, yaumil hisab, menerima rapor. Nah, perjalanan hidup yang semacam itu diulang-ulang terus di dalam Al-Quran, khususnya yang dimajukan sebelum Nabi hijrah. Karena masih banyaknya orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak yakin. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah,
apakah hari kiamat itu? Ini sudah ditanyakan mal'orina, ditanyakan lagi wala tadroka mal'orina. Biasanya kalau pertanyaan sekedar mal itu relatif jawabannya itu terbatas. Tapi kalau tadroka itu jawabannya luar biasa banyaknya. Cuma memang Allah menjelaskannya langsung poin terpenting. Sehingga kalau pada ayat 2 sudah ditanyakan mal'orina, apakah hari kiamat itu? Ditanya lagi wala adraka mal'orina, apakah kamu ngerti, apa kamu semua paham apa itu hari kiamat? Nah, dijawab dengan sangat singkat tetapi mewakili, menggambarkan situasi kondisi ketika terjadi yaumil qiyamah. Ini yang dimaksud kiamat itu kubro, kiamat yang besar. Kalau kiamat itu sugro kan terjadi ajal masing-masing orang berbeda-beda. Nah, yang dimaksud ini orang di sini kiamat kubro, digambarkan yawayakunun nasu kalfarosil mabesut. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Manusia yang tinggi besar, ada yang tingginya 190, ada yang beratnya 90 kilo, tapi terasa sangat ringan karena seperti aneh-aneh, saking dahsyatnya terjadinya guncangan. Terus batakunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung misalnya kita lihat di sebelah kiri kita, Gunung Merapi, itu setiap sekian tahun meletus, lahannya letusannya sampai berkilo-kilo. Bahkan suatu ketika katanya pernah itu lahannya itu ke arah selatan sampai menutup bumi yang sebelah selatan. Maka kenapa Candi Sambisari itu terbenam di bawah tanah, yang dulunya diperkirakan itu permukaan tanahnya di dasar tadi. Nah, gunung yang semacam itu digambarkan kal ihnil manfus. Betapa dahsyatnya itu. Gunung yang begitu besar hanya digambarkan seperti nafas yang berterbangan. Bukan karena gunungnya jadi ringan, tapi karena dahsyatnya terjadinya hari kiamat. Jadi dua ayat ini, ayat 4, ayat 5, ini cukup bisa menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. Fa'amma man taqulat mawazinu, adapun orang-orang yang tidak timbangan kebaikannya. Ini perjalanan setelah yaumil kiamat, musnah habis semua. Allah ciptakan yang baru sama sekali, terjadi yaumil kiamat. Dan yaumil kiamat kumpul di masa, nah kemudian ini menerima rapor timbangan dari apa yang diperbuat di dunia. Bahkan ada orang-orang yang berat timbangan kebaikannya,
bahwa fi isatir dunia, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, dia yang dilindungi. Ya, maksudnya gimana? Ya masuk surga. Jadi fi isatir dunia itu maksudnya masuk surga. Nah sebaliknya wa amma man khafat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbang kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat dia di neraka hawiyah. Jadi besok hanya ada dua tempat, hanya surga dan neraka, tidak ada tempat ketiga. Maka di dunia ini sebenarnya hampir juga hanya dua. Kalau sederhanakan itu hanya dua kelompok, satu kelompok yang hidupnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, satu kelompok yang lain yang tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Sebenarnya sederhana sekali, simpel. Nah, yang hidup di dunia mengikuti tuntunan Allah dan Rasul itu nanti berarti banget baiknya, kemudian masuk surga. Adapun orang yang hidup di dunia tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, ya itu amal banyak jauh lebih ringan. Bahkan kalau orang kafir, orang musyrik, orang zindik, orang munafik, itu amal solehnya terhapus. Yang menghapus yang diri sendiri karena melakukan tadi kekafiran atau kemusyrikan atau kemunafikan. Walaupun terokar magia, tahukah kamu apa itu neraka Haria? Narun Haria, api yang sangat panas. Kalau hidup ini kalau langsung memahami Quran kembali ke Quran itu simpel, sangat mudah dipahami. Hidup itu dari complicated tidak terlalu. Itu kan dari sampel-sampel yang lain-lain dulu, tidak mau fokus kepada Al-Quran dulu. Maka saya ngajak, ayo kita tuntaskan dulu memahami Quran 30 juz. Ya mungkin perlu waktu 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun, yang tercepat mungkin 2 tahun. Ya, tapi kita berusaha untuk memahami secara keseluruhan. Nah, pemahaman secara ringkas surat Al-Qari'ah sudah selesai. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Dari Bapak dari Ibu. Assalamualaikum. Dalam surat Al-Qari'ah ini adalah perjanjian kiamat. Ketika Allah menyatakan dunia ini, Allah memberikan terhadap waktu berapa waktu yang dia terima. Jadi yang saya tanyakan apakah kejadian kiamat ini ada waktunya, maksudnya berapa hari yang lainnya akan berakhir. Ya, memang kalau penciptaan alam semesta itu dijelaskan di dalam Al-Quran waktunya. Tapi terjadinya antara tadi yaumul kiamat, kemudian diciptakan kembali, kemudian yaumul bakal, kemudian kumpul di masa yaumul kisah, itu tidak dijelaskan lamanya. Cuma yang dijelaskan peristiwanya. Sepertinya kejadiannya itu relatif cepat.
tetapi tidak dijelaskan secara apa kuantitatif berapa lamanya. Itu tidak disebut. Nah, kalau penciptaan alam semesta ini kan yang diciptakan itu jauh lebih banyak daripada yang berhasil dihitung, diketahui oleh manusia. Jadi kemungkinan besar angka surya yang belum terdeteksi oleh manusia itu bisa lebih banyak dari yang sudah diketahui, dari yang sudah dihitung. Padahal baru satu planet saja, baru satu bumi saja, itu sudah sekian luasnya yang dibumi dari Nabi Adam AS sampai sekarang tidak penuh gitu. Dan begitu mau penuh sedikit terjadi peperangan, terjadi wabah, nggak jadi penuh, kan? Sudah mau penuh, kemudian umatnya berdoa, kemudian sebagian besar dibinasakan, pulang lagi, gitu kan? Padahal bumi ini termasuk planet yang tidak besar. Kalau besar dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Ya ini karena keterbatasan manusia. Manusia yang ilmunya itu sangat sedikit, maka tidak sampai bisa mengetahui keseluruhan ini. Ya begitu. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada lanjut ya. Kita lanjut surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Alla lam ta'lamun 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Surat At-Takatsur ini suratnya pendek, tetapi isinya luar biasa. Ini kebanyakan orang persoalan dengan surat ini. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, melalaikan. Orang di dunia ini tergila-gila, lalai. Lalai karena apa?
karena kata-kata dari kata kafir banyak, kata-kata banyak-banyakan, berlomba-lomba, bermegah-megahan. Ya biasanya terkait dengan banyaknya keturunan, banyaknya anak, banyaknya harta, ya tingginya kedudukan, banyaknya pengikut, ya. Kemudian berusaha memperoleh prestis dan seterusnya. Itu yang menjadikan lalai dari hidup yang seharusnya. Seharusnya di dunia ini berjuang secara total supaya hidup itu betul-betul bisa mengantarkan kebahagiaan dunia untuk akhiratnya. Karena hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Tapi kebanyakan orang dengan berlomba-lomba, gengsi-gengsian, banyaknya harta, banyaknya kekayaan, tingginya kedudukan, profesi karir, gengsi, hobi, bakat, minat, semuanya itu. Sekarang lebih ngetren lagi. Ketika pertemuan langsung sampai dikirim, oh sudah tadi belahan dunia di sini. Jadi berapa menit berikutnya di belahan dunia yang lain lagi keren, merasa jadi orang hebat. Dan ada apa? Oh ini makan paginya di Asia, makan siangnya itu di Amerika, makan malamnya di Eropa gitu kan. Nah itu yang dari perumahan itu. Banyak kan kita perhatikan saking apa dorongan untuk nafsu duniawi itu ketika masih usia perkembangan tidak sempat fokus memahami Quran, apa-apa nanti gampang. Yang penting duniawi terpenuhi dulu. Nah, ternyata setelah sarjana semakin repot lagi. Kenapa? Ini nanti kalau nggak fokus kalah bersaing profesi karirnya, ini perdagangannya nanggung kalau nggak diurus sungguh-sungguh, nggak sempat kan? Begitu. Nah, repotnya itu usia sudah tidak lama lagi menurut perhitungan manusia, tetap juga masih belum sadar. Bilangnya apa? Dulu waktu muda, waktunya habis untuk kerja, ketika sudah tua merasa tidak menikmati pergi kemanapun di muka bumi ini yang diinginkan, kecuali masjid sama Baitullah saja yang tidak dibutuhkan. Dia termasuk pengecualian. Maka kan ilmu sains teknologi apa-apa dipelajari semua, yang tidak cuma Al-Quran dan hadis. Itu apa? Arahan umut takatu, gengsi-gengsian, bermegah-megahan, mencari prestis dari satu jabatan ke jabatan yang lain, dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. Dikira hidup ini cuma di dunia ini, bahkan seakan-akan kedudukan itu bisa mengalahkan hidup. Kemudian perubahan yang untuk akhiratnya gitu. Ini arahan umum akal. Terus kata zulmumur
makobir, dari sampai masuk ke kubur yang lain. Ya, ini untuk memudahkan sebetulnya ketika malaikat mau datang menjelang ajal, itu sudah betul-betul sadar. Luar biasa, cuma sudah tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, sudah tidak bisa lagi. Maka untuk memudahkan ya, karena zuhur makobir sampai masuk ke liang kubur, itu nggak sadar kalau hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat. Coba kalau Bapak Ibu, ini pertama yang usia-usia 62, 63 ke atas ini, ya kan? Ini seakan-akan hidup ini tinggal nanti apa itu? Saya maksudnya gini, sama-sama kita di dunia itu merasakan berat, tapi kalau imannya betul, kalau soleh, itu jelas itu nanti hidup yang sebenarnya itu di alam kubur dan seperti di surga gitu. Nah terus kalau orang yang tidak iman adanya alam apa kenikmatan siksa di alam kubur, nggak iman adanya hari kebangkitan, tidak ada iman pada hari akhir, kedepan akhirat, apa yang dihadapi? Maka sudah menjelang mau itu masih mikirkan jabatan, masih teringat kekayaannya. Betul. Padahal tadi begitu sangat datang, semuanya sudah tidak bisa menolong sama sekali. Mau mengumpulkan data seperti hartanya Korun, sejak zaman Korun sampai sekarang, kalau mengumpulkan data seperti harta Korun juga sampai banyak tidak ada gunanya apa-apa. Apalagi hanya karena orang sekarang bukan. Ya ini kata Zulul Makobi. Terus karena sama kamu, nah karena saling demikian, sama kamu akan mengetahui. Nah kalau pengetahuannya masih sama, dan yang akan datang juga ada gunanya. Kan sudah ganti alam, sudah di alam kubur baru menyesal. Sudah yang memaksa baru menyesal, yang mengkisah baru menyesal. Sudah di akhirat baru menyesal, ya tidak ada gunanya. Maka kalah sama tak mau, kalah sama tak mau. Nah, diulangi lagi. Kemudian jangan begitu, kelak kamu pasti akan mengetahui. Mengetahui apa? Kenapa? Ketika di dunia tidak percaya, ketika di dunia tidak yakin, hidupnya hanya ikut-ikut yang lain, nah, tidak punya pendirian. Padahal penentunya itu iman masing-masing. Kalau imannya beres, baru amal solehnya dihitung. Kalau imannya nggak beres, amal solehnya menjadi terhapus, habitat atau menunggu gitu. Amal-amalnya jadi terhapus semua. Maka kenapa ini sampai berulang 3 kali? Karena lautak lamuna ilmayati. Jangan demikian, jangan begitu. Jika kamu mengetahui dengan ilmayati,
dengan pengetahuan yang yakin. Jadi sebenarnya yakin itu ada tiga kata. Ketika membaca, memahami firman Allah menjadi ngerti, itu namanya ilmu yakin. Yakin karena disebutkan dalam Al-Quran pasti betulnya. Itu namanya ilmu yakin. Nah, kemudian ketika gambaran surga neraka itu diulang-ulang sekian banyak surat, sekian banyak ayat, seakan-akan melihat dengan mata kepala, maka namanya ainul yakin. Ketika sudah mengalami sendiri, baru namanya hakul yakin. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, ini katanya ilmu yakin. Kenapa ilmu yakin? Karena mengetahuinya berdasarkan ilmu yang Allah ajarkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka namanya ilmu yakin. Terus lalu al-jahil, niscaya benar-benar akan melihat neraka jahil. Sumar atau naha ainal yakin. Nah, setelah tadi melihat dengan mata kepala, baru namanya ainal yakin. Sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Jadi ainul yakin itu melihat dengan mata kepala sendiri, sehingga menimbulkan keyakinan yang puas. Itu kalau disebutkan tadi riwayat itu. Kalau ingin mengetahui gambaran kiamat seperti apa, itu coba dibaca surat ini. Karena dijelaskan berulang-ulang sampai nanti rinci. Jadi seakan-akan melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau neraka jahil, itu ketika kelakar munal jahil, setelah benar-benar melihat neraka jahil, baru sampai ainul yakin. Yakin karena melihat dengan mata kepala sendiri. Tumatus aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya, yawma idzin pada itu na'im, terhadap semua nikmat yang diberikan padamu. Tadi ketika di paling awal itu manusia terlupakan tujuan hidup, terlupakan dari maksud hidup, hakikat hidup, karena berlomba-lomba banyaknya harta, karena kedudukan, banyaknya pengikut, banyaknya keturunan. Itu semuanya itu sebetulnya nikmat. Cuma memang yang paling berbahaya itu nikmat melimpah luar biasa, tetapi nggak sadar kalau itu nikmat. Biasanya kalau tidak iman, ya kemudian nikmatnya tidak terlalu banyak, sedikit menderita, itu relatif cepat sadar. Tapi yang repot ini
imannya nggak benar, nggak pahami Quran, tapi duniawinya itu kelihatan beda semua itu. Oh, itu sangat berbahaya. Itu betul-betul al-haqqu takatu. Karena dulu bukan oke. Merasa sudah nggak butuh yang lain-lain, semuanya sudah tersedia, semuanya sudah melimpah gitu. Itu yang sangat berbahaya. Maka di surat Al-Baqarah disebutkan supaya menikmati kesenangan, tapi cuma dikasih tenggang waktu sebentar. Sebentar kapan? Ya ketika di dunia ini. Ketika di dunia aja biasanya kalau umur sudah 65 sudah nggak merasakan nikmatnya juga kan? Apalagi dari 70 ke atas enggak? Jadi cuma sebentar. Nah, maka dikasih kesempatan untuk bersenang-senang sangat sebentar. Nanti begitu aja datang seterusnya sampai kali dinamiha di neraka. Makanya orang Islam yang tidak mau memahami tuntunan Allah, tuntunan Rasul dalam Quran, tapi kok duniawinya lancar-lancar saja, itu yang paling berbahaya. Kelihatannya semuanya sudah oke gitu kan, sampai melupakan hakikat hidup. Maka itu di ayat terakhir itu sebagai filosofinya, ya. Tunalatus alumna yauma ini. Kemudian ditanya semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lepas sudah terlanjur semuanya hanya untuk kesenangan duniawi, tidak digunakan untuk lillah, tidak digunakan untuk fisabilillah. Ya, sampai masuk kubur semuanya sudah hilang, seluruh kenikmatannya hilang, tinggal penderitaan. Dari satu penderitaan ke penderitaan berikutnya. Cuma penderitaan itu semakin lama semakin meningkat. Jadi sampai nanti puncaknya di neraka selama-lamanya. Maka ini surat At-Takabur, ini kelihatannya suratnya pendek yang 8 ayat, tetapi isinya peringatan luar biasa. Sangat penting karena sebagian besar orang terlupakan, ya, lalai tentang hidup yang sebenarnya, lalai tidak menyiapkan hidup di akhirat. Nah, sudah selesai surat At-Takabur, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mbak, tidak sadar. Kalau nggak ada yang lain masih bisa satu surat. Lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus
sholihat illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah banyak sekali bersumpah dengan menggunakan waktu. Walasa demi waktu. Ada waktu mengi bahkan seterusnya. Sebetulnya keselamatan orang sedikit banyak ditentukan oleh penggunaan waktu, mensyukuri waktu. Maka Allah bersumpah dengan waktu, dengan sekian banyak tempat, berulang-ulang sumpah dengan waktu ini, menunjukkan betapa pentingnya dengan waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Ilang lagi kecuali orang-orang yang amanu, orang yang beriman. Setelah beriman, kemudian wa'amilu sholihan, terus beramal soleh. Nah, bagian dari amal soleh ada yang dirinci. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yaitu nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Sebetulnya yang pokok itu dua, iman dan amal soleh. Cuma amal soleh itu rincinya berbeda-beda. Jadi disebutkan tanah sobilkan, bapak sobil. Itu bagian dari amal soleh. Di bagian yang lain disebutkan, ya mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Jadi sebetulnya yang pokok itu satu iman, yang kedua amal soleh. Cuma amal solehnya itu tak terhingga. Maka disebutkan sebagian contoh untuk memudahkan. Jika kalau ini secara mudah dapat ketahui, seluruh manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang iman dan amal soleh. Dan amal solehnya ada yang dirinci, yaitu saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Nah, ini terkait juga dengan namanya kewajiban berdakwah. Ya, mengingatkan diri sendiri, mengingatkan anggota keluarganya, mengingatkan sopirnya, kerabatnya, saudaranya, kenalannya, teman-temannya, teman sekerja, teman sehobi. Nah, itu siapa yang melakukan itu? Itu dijamin, dipastikan tidak akan merugi. Makanya kalau bisa yang sudah membiasakan, ya di berbagai macam kesempatan apapun, ngajak-ngajak untuk kebaikan, ngajak-ngajak untuk memahami Quran, ngajak-ngajak untuk mengamalkan Quran. Yang sudah biasa begitu, ya alangkah baiknya diteruskan, ditingkatkan. Yang belum, ya segera memulai. Yang jangan ke siapapun. Karena yang melakukan ini yang dijamin tidak akan merugi. Ya. Makanya supaya kita nanti tidak termasuk orang-orang yang khusyuk,
yang betul-betul rugi, mari sama-sama kita amalkan. Yang pertama, kita berusaha maksimal untuk membersihkan, menjernihkan keimanan kita, ketahuan kita, akidah kita. Dan terus kita berusaha maksimal untuk amal soleh. Nah, di antaranya mengajak dengan kebaikan, mengajak dengan kesabaran. Maka yang sudah biasa mengamalkan, ya diteruskan, ditinggalkan. Yang belum, segera memulai, supaya kita memperoleh kepastian kita nanti tidak akan merugi. Nah, kalau kita tahu tapi tidak mengamalkan, ya mungkin masih tinggalannya ya sudah, ya lumayan, sudah ngerti ya. Tapi akan lebih bagus nanti kalau mengamalkan, kalau melaksanakan gitu. Makanya kan mendengarkan, membaca, memahami, mengamalkan, membiasakan, menghayati, menjiwai. Itu artinya memperbaiki Al-Quran untuk seluruh kehidupannya. Nah, ini sudah selesai secara komentar singkat surat Al-Masyar. Sepertinya waktunya sudah habis. Ya, insya Allah kita lanjut berikutnya. Bapak Ibu yang belum biasa hadir, kami ingatkan atau kami sampaikan untuk kajian minggu malam sudah mulai tempat gedung yang baru, gedung kanan, cuma belum dikasih tulisan. Ada teman yang terlihat dikira itu perluasan dari puskesmas. Teman saya dosen tanya, itu kok misalkan dibangun puskesmas? Nah itu bukan puskesmas, itu kok gedung kanan. Ada yang bilang sepertinya mau terbang gitu. Ya insya Allah bang akhirat gitu ya. Ya bagi bapak ibu yang sudah biasa hadir, diteruskan. Bagi yang belum, mari bersama-sama untuk kita berusaha secara maksimal untuk menyiapkan kehidupan yang sebenarnya di akhirat dengan menghadiri berbagai macam kajian Al-Quran. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.